Ini diproduksi di wilayah kami yang berada di Seko, Kecamatan Seko ini, di atas pegunungan. Ini organik murni. Ini panennya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, biasanya kalau 6 bulan berapa banyak? Sekarang mereka setiap hektarnya itu bisa menghasilkan 6 ton. 6 ton? Gabah kering panen. Nah ini nggak pakai pupuk sama sekali. Kecuali pupuk kandang ya. Dan juga nggak pakai pestisida. Berarti pupuknya alami? Alami. Organik full. Jualnya kemana, Pak? Saat ini memang kami tidak melakukan penjualan secara agresif. Kenapa? Karena memang ini wilayah yang agak jauh, yang jaraknya dari kabupaten ibu kota kabupaten itu jauh sekali, dan infrastruktur jalannya sekarang ini masih sangat rusak. Terkenal sekali Seko ini dengan infrastruktur jalan yang belum baik, tetapi dalam progres pekerjaan. Karena kenapa kami belum melakukan agresif? Karena kami khawatir begitu kita jual nanti permintaan meningkat, sementara kemampuan kita untuk mempersiapkan itu belum siap. Makanya tahun ini kami mendorong agar dilakukan pendataan untuk cetak sawah baru di Seko ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa cetak sawah baru 2000 hektar lah. Kita minta nanti sama Menteri Pertanian kalau bisa dicetak di Saras untuk organik ini, beras tarone. Oke, Ya. berarti dari Luwu Utara siap gitu ya untuk mendukung program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto ketahanan pangan swasembada pangan di Luwu Utara. Dengan potensi yang ada di Luwu Utara kami sangat siap untuk mendukung apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain beras saya juga lihat ada Kami punya kakao. Oh, kakao. Ini kakao Luwu Utara memang lahan yang ada sekarang kurang lebih 30.000 hektar. Dulu 50.000. Tetapi karena ada peristiwa banjir yang melanda wilayah kami, yang sampai sekarang masih terus kami benahi. Saya pernah menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Prabowo Subianto waktu kami dilantik di Istana Negara bahwa wilayah kami ini masih terkena banjir, dan alhamdulillah saat ini kami sudah berusaha untuk menangani dengan cara yang pentahelix. Kita libatkan semua komponen masyarakat yang ada, dan alhamdulillah sudah mulai tertangani. Mudah-mudahan kalau ini sudah tertangani, banjirnya bisa kita tangani, kakao ini bisa kembali berjaya di Luwu Utara. Kami menjadi produsen kakao terbesar dulu di Sulawesi Selatan. Ya. Sekarang lagi proses Turun, tetapi mulai ada penanaman lagi, terutama di wilayah-wilayah yang dataran tinggi. Itu sudah mulai ada produksi, dan alhamdulillah kemarin peninjauan kami ke lapangan, kami lihat langsung kebun-kebun rakyat ini sudah mulai tumbuh kembali untuk kakaonya. Oh, oke. Seenak apa sih Pak kakaonya? Luar biasa. Ini sepertinya udah ada yang jadi. Nah, ini kopi. Kopi ini kami baru-baru ini di HUT ke-80 RI ini kami mendapatkan sertifikat indikasi geografis untuk kopi Seko. Kenapa tuh Pak? Apa yang Ini spesial. Apa yang istimewa? Kopi Seko ini memang kopi yang lama ya. Kita punya kopi yang organik di atas 1000 mdpl, jadi rasanya khas. Ya. Bolehlah nanti dicoba. Ini kopi apa nih? Ini kopi Seko, ini Arabica. Oh, Arabica. Ya, kita punya Arabica. Beda ya? Ya. Kalau Arabica biasanya saya lihat itu kecil-kecil. Ya, benar. Ini lebih besar. Benar besar, ya. Oke, ini mungkin menjadi salah satu daya tariknya ya dari Ya. kopi di Seko. Kita udah dapat sertifikasi kok. Indikasi geografis. Dari Dinas dan Ya, pemerintah. kami ya siap. Oke. Selain itu ada coklat ini. Jadi kita udah sekarang hilirisasi coklat. Coklat kita ini karena kita penghasil coklat biji yang baik, kita sekarang sudah melakukan hilirisasi untuk memproduksi, mengolah coklat kita ini menjadi coklat yang siap saji. Juga dalam bentuk liker kita ada lagi negosiasi dengan beberapa pihak dari luar negeri, dari Korea juga ada. Kemarin kita sudah bicara juga dengan pihak Jepang untuk melirik coklat kami ini, tapi kami mempersyaratkan di proses di Luwu Utara. Oh, Harus proses di Luwu Utara. Karena ternyata hilirisasi ini memang harus kita tindak lanjuti juga di sektor kakao ini. Kan teknologinya tidak susah, mudah. Jangan sampai nanti yang diekspor cuma bijinya saja gitu ya. Enggak lagi. Maunya lebih ke hasilnya. Kemasan. Minimal kita ya clicker. Ya minimal kita kirim dalam bentuk liker atau dalam bentuk yang sudah diproses, ya, diproses. dua kali atau 3 Bukan kali. lagi raw material seperti ini. Oke. Kita akan berusaha untuk melakukan itu karena ini adalah merupakan
bahan yang sangat diminati oleh bukan hanya dalam negeri tetapi negara-negara luar seperti Jepang, Korea kan sangat meminati kakao ini. Iya, jangan sampai beli biji coklatnya di sini, nanti balik jual lagi coklat. Jual lagi ke kita. Itu nggak boleh lah, ya. Nggak boleh. Ya. Pak, terakhir ini Pak, apa yang kemudian menjadi visi misi Anda di Luwu Utara dan kemudian mendorong Luwu Utara ke depannya maju lagi? Jadi kabupaten kami yang begitu luas dan potensi yang sangat besar di sektor pertanian ini memang mengharuskan kami untuk memfokuskan diri pada sektor ini, pertanian, peternakan, dan perikanan ini. Sebab inilah yang menjadi kekuatan dan keunggulan daerah kami. Dan alhamdulillah kami juga sudah melakukan penyiapan dalam sumber daya. Baru-baru ini kami melakukan MOU dengan Universitas Hasanuddin untuk membuat pendidikan vokasi khusus pertanian di Luwu Utara ini. Ya, kami siapkan sumber daya manusianya untuk siap mengelola sumber daya alam yang besar yang ada di Luwu Utara ini sehingga mereka bisa menjadi manusia-manusia unggul untuk mengelola daerahnya yang memang juga potensinya sangat unggul. Oke, Pak, terakhir sebutkan 3 tempat yang Anda rekomendasikan untuk pemirsa ketika datang ke Luwu Utara. Baik, di Luwu Utara kita punya permandian air panas Pincara. Ini luar biasa, sophisticated. Ya, kita bisa merasakan bagaimana air panas itu ya, dengan suhu 70 derajat Celcius ada, 50 ada, 30 derajat Celcius ada, bahkan sungainya pun juga ada. Alami, Pak? Alami. Oke. Yang kedua, berkunjunglah ke Seko. Kita akan melihat bagaimana alam Seko ini dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, savananya yang luas, kita bisa buat aktivitas yang luar biasa di situ untuk olahraga yang ekstrim. Baru-baru ini kita melakukan 3D Seko untuk motocross ya. Kita juga punya